Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan kita ya. Setelah di minggu lalu kita sudah mulai mengenal bahasa pemrograman, ini ada semacam sedikit review dulu bahwa bahasa pemrograman itu banyak sekali. Di sini ada contoh-contohnya dari perkembangan dari tahun 70-an ya. Dan ini dilihat berdasarkan popularitasnya. Data ini diambil dari channel YouTube Data is Beautiful. Dan kalau kita lihat ini setiap tahun ada terjadi perubahan popularitas dari penggunaan bahasa-bahasa pemrograman, dimulai dari Pascal, kemudian setelah itu tersusul oleh bahasa C dan yang lain-lainnya gitu ya. Di sini juga kita lihat ada bahasa C++ sudah mulai digunakan di sini, basic dan yang lainnya. Nah, mungkin kita bisa lihat rangkumannya dari bagian sebelah sini. Ini ada 2 tahun yang kita coba highlight ya, tahun 97 dan tahun 2019. Nah, tahun 1997 kita lihat bahasa C dan C++ ini menjadi penguasa gitu lah ya. Jadi bahasa yang paling populer di masa itu. Kemudian ada Java, JavaScript, Visual Basic dan seterusnya hingga ke Delphi gitu ya. Pascal juga masih cukup populer di masa itu. Dan kemudian di tahun 2019 ini data terakhir yang saya dapat dari Data is Beautiful itu Python, justru ini Python yang mendapatkan popularitas paling tinggi. JavaScript, kemudian Java ada C#, kemudian ada PHP, kemudian ada C++. C++ masih cukup populer gitu ya. Dan di sini kita coba lihat ada gambaran secara umum mungkin ya untuk bahasa pemrograman. Kalau misalkan kita lihat dari penggunaannya, kita lihat dari yang agak-agak akhir ini kita kenal ada JavaScript, itu tahun 95 dibuatnya dan digunakan untuk pembuatan Gmail, Mozilla dan yang lain. Kemudian tahun 95 juga diperkenalkan ada PHP gitu ya. Kalau kita lihat dari tahun-tahunnya di sini dari tahun penemuannya. Kemudian ada juga di sini Java dan JavaScript itu berbeda ya. Nah, di sini untuk Java digunakan untuk Android seperti yang kita banyak gunakan di masa kini. Kemudian ada Ruby, ini dari Jepang, kemudian digunakan oleh Twitter, Hulu, Groupon dan yang lain-lain. Kemudian Python itu dari tahun 91 sudah ada gitu ya, digunakan di Google dan Yahoo. Kemudian kita lihat sebelah sini ada Perl, kemudian ada Objective-C. Nah, Objective-C ini digunakan untuk iOS, untuk Apple, produk-produk Apple. Kemudian 83 ada C++ yang diperkenalkan oleh Jan Strustrup gitu ya, dan ini pun digunakan pada Adobe, Google Chrome, kemudian Mozilla, Microsoft dan yang lain-lain, Microsoft Internet Explorer maksudnya dan lain-lain. Kemudian sebelumnya ada C, ini yang awal pengembangan C++ itu dari C gitu ya. Kemudian ada juga Pascal diambil dari nama Blaise Pascal, tapi yang membuatnya adalah Nicholas Wirth ya. Ini digunakan untuk Skype, untuk Apple juga digunakan, banyak sebetulnya program-program masa itu. Dan kemudian di masa tahun 50-an itu ada Fortran, ada Lisp, ada COBOL gitu ya, Common Business Oriented Language, dan ini diantaranya digunakan oleh NASA gitu ya. Dan kalau kita lihat di awal sebelum itu, kita tahu bahwa yang namanya komputerisasi itu cukup populer di pertengahan abad ke-20 ya, di tahun 1950-an sekian gitu ya. Tapi bahasa ini justru sudah mulai dikenal sebelumnya gitu. Bahkan penemunya sendiri adalah seorang perempuan bernama Ada Lovelace gitu. Jadi silakan coba cari referensi tambahan lainnya tentang bahasa pemrograman. Jadi bahwa kalau misalkan kita lihat dari gambar-gambar di sini, ini kita lihat dari tahun 57-an sampai ke 95, foto yang banyak muncul ini laki-laki. Padahal justru pemicu atau perintis utama saat awalnya adalah seorang perempuan. Nah, kita coba lanjut. Dari sekian banyak bahasa ini ada banyak kelebihan dan kekurangan, namun jika ingin dipelajari yang manakah yang semestinya kita pelajari, ya saya ambil referensi dari EdTech gitu ya. EdTech ini ada websitenya, EdTech Magazine namanya, dan ini diantaranya adalah Learning to Code for the First Time. Jadi kira-kira mau apa gitu ya, dan di sini ada rekomendasi jika ingin sesuatu yang paling mudah untuk dipelajari itu adalah Python. Untuk yang most powerful itu ada C++, dan most likely to be useful in 10 years yang masih bisa digunakan dalam jangka waktu 10 tahun itu Java gitu ya. Java itu memang terhitung progresnya agak lambat, tapi justru penggunaannya yang banyak, jadi istilahnya cukup layak untuk dipelajari saat ini, dan istilahnya karena perkembangannya lambat jadi masih banyak banget orang yang pakai gitu ya. Dan di sini juga ada berdasarkan tujuan ya. Kalau misalkan gitu tujuannya untuk web page, membuat halaman website yang statis, kita gunakan HTML atau CSS. Kemudian kalau ingin membuatnya jadi lebih interaktif, kita gunakan JavaScript diantaranya. Untuk penggunaan server side-nya, kemudian kita bisa gunakan PHP, Python, Ruby.
untuk membuat mobile apps bisa gunakan Objective-C untuk iPhone gitu ya, untuk Android-nya bisa Java, bisa C++. Nah, namun apakah cuma seperti itu saja? Tidak juga. Sebenarnya ini C++ seperti yang kita tahu tadi bahwa ada banyak sekali penggunaannya, dan dari beberapa referensi yang saya kompilasikan di sini Anda bisa coba cek juga. Ada channel YouTube Jagat Coding, kemudian juga kelas terbuka ini untuk belajar C++ juga ya. Di sana macam-macam, gak cuma C++, bahasa-bahasa yang lain pun, bahasa pemrograman lain pun banyak juga tersedia. Dan di sini diperoleh diantaranya adalah bahwa kenapa C++ dianggap powerful, karena hampir tersedia di semua jenis komputer. Jadi sebetulnya mau itu di Windows ataupun di Linux ataupun di Mac gitu ya, itu ada gitu ya. Kemudian proses eksekusinya ini cenderung lebih cepat gitu. Jadi ada hal-hal yang nanti ketika kita melakukan mengeksekusi aplikasi atau misalkan project-project di C++ yang kita buat, kita juga bisa melihat gambaran waktunya seperti apa memprosesnya gitu ya. Kemudian fleksibel dan juga portable, kemudian dan seterusnya. Jadi tingkat bahasa pemrograman pun ini tidak terkategori terlalu rumit gitu ya, dan seterusnya. Ini poin-poin utamanya mungkin kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa harus C++, ya ini diantaranya. Tapi apakah harus C++? Enggak juga. Yang lain mungkin bisa digunakan sebagai sesuatu yang Anda pelajari lebih dulu. Tapi untuk bersama saat ini kita pilih C++ untuk dipelajari. Nah, di pekan lalu kita sudah bahas tentang bagaimana kita memasuki pembelajaran tentang C++ melalui telx.toki.id gitu ya, kursus basic. Nah, ini silakan diakses link ini gitu ya. Linknya sudah ada di grup juga. Kemudian jangan lupa register dulu atau login. Kalau sudah register tinggal login, nanti akan ada username-nya ya. Dan kemudian di bagian sebelah sini kita pilihnya kursus. Nah, di kursus ini ada pemrograman dasar. Kita pilihnya nanti pemrograman dasar dulu. Di opsinya di sini di kursus itu ada pemrograman dasar, ada juga pemrograman kompetisi. Kita pilih yang dasarnya dulu. Di sini ada poin-poinnya dari mulai perkenalan sampai ke rekursi lanjut gitu ya. Dan kita mulai dengan perkenalan. Dan setiap poin-poin ini ada 4 bagian utama. Yang pertama adalah ada bagian lesson, yang kedua ada bagian problems. Nah, di lesson ini isinya adalah materi. Ada PDF yang bisa di-download atau bisa dibaca langsung di website ini. Kalau di HP itu biasanya langsung bisa muncul PDF-nya gitu. Kalau di laptop ada beberapa browser yang ternyata harus langsung di-download dulu gitu baru bisa dibaca. Nah, kemudian kalau ini sudah dibaca, dipelajari, masuk tinggal diklik bagian problems. Di sini akan muncul perintah soal, itu bisa berupa kuis atau bisa berupa project. Jadi project itu misalkan ada coding yang harus kita ketik untuk memenuhi permintaan dari tugasnya di situ, dan nanti ada pilihannya di sini browse. Jadi nanti diambil hasil codingan kita, dimasukkan ke sini, kemudian di submit. Kalau sudah di submit, nanti masuk ke bagian result. Di sini bisa dilihat hasilnya seperti apa, dan kemudian ada submission gitu ya, pengumpulannya. Dan ada data semacam ini. Ya, data yang semacam ini yang di bawah ini. Dan ini adalah yang kita sudah kerjakan pekan lalu. Jadi kalau kita sudah mengumpulkan project kita, maka akan ada keterangan di sini, ada username kita, kemudian ada problem yang mana, problem A atau B, kemudian bahasa yang digunakan C++ 20 misalkan karena sesuai pilihan di sini, kemudian verdictnya, penilaiannya gimana. Kalau AC itu artinya accepted, artinya diterima, poinnya benar 100. Kalau WA itu berarti wrong answer, jawabannya keliru, nilainya 0 gitu ya. Dan nanti kalaupun kita misalkan kita kok misalnya dapatnya WA terus, wrong answer terus, dianggap merah terus, nggak ada poinnya, maka kita bisa melihat punya orang lain. Lihat bagian sebelah sini, misalkan ini AC 100, artinya jawabannya sudah benar. Kita bisa melihat codingan dia kayak gimana dengan cara klik bagian sebelah sini ya. Nah, dan sekedar review, pekan lalu kita sudah masuk ke bagian perkenalan, dan ini sudah hampir semuanya sudah melakukan submission ya gitu ya. Dan ini gambaran utamanya, kira-kira di tugas yang pekan lalu itu adalah kita ingin munculkan tulisan halo dunia. Dan strukturnya kira-kira gambarnya seperti ini. Karena pekan lalu kita menggunakan DXX Droid, maka sekarang pun kita sama tinjauannya, kita menggunakan DXX Droid di Android ya. Bagi yang menggunakan versi PC, silakan di versi PC ada Dev++. Untuk yang ini di Android ya, ini untuk di Android. Untuk yang di laptop itu ada yang bisa pakai Dev++, bisa pakai juga Notepad++. Banyak ya ini untuk yang di PC ya. Nah, sekarang kita bahas struktur ya. Ini codingan yang kita buat pekan lalu gitu ya. Dan kalau kita lihat di belah sini, di sini ada berapa bagian? Di sini sebetulnya ada 2 bagian utama. Sebetulnya di bagian pertama yang ini kita sebut sebagai header. Header ini istilahnya
kita pembuka dan kemudian di situ kita akan melibatkan siapa saja, dan di sini ada contohnya ya. Jadi library-nya istilahnya. Jadi di header ini isinya apa? Isinya library, atau bahasa kitanya perpustakaan. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan kita lihat ini, bagian ini kita sebut perpustakaan, dan bagian bawah sini ini kita sebut sebagai bagian perintahnya gitu ya. Ini sebagai int main, ini sebagai pembuka perintah, dan setiap perintah ada kurung kurawal bagian sebelah sini di awal dan akhirnya, dan setiap barisnya harus ada titik koma. Nah, di bagian ini bagian perintahnya ini merupakan, kalau kita ibaratkan kita menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu, maka dia harus menerjemahkan yang disuruhkan itu apa, maka dia cari informasinya melalui perpustakaan, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ingin memerintahkan sesuatu, maka di sini pun perpustakaannya pun harus cocok gitu ya. Nah, boleh nggak di sini? Ini perpustakaannya perpustakaan macam apa? Ini macam-macamnya nih. Misalkan di sini ada contoh-contoh yang lain, seperti untuk penghitungan fungsi matematika kita gunakan di sini pagar include-nya itu bukan CS Studio, tapi bisa kita gunakan yang ini, MathH gitu ya. Nah, CS Studio ini apa maksudnya? CS Studio ini maksudnya adalah C ini bahasa C, kemudian ST ini standar, IO-nya ini input output gitu ya. Ini untuk bahasa C-nya gitu ya. Dan di sini pun ada versi yang lainnya juga, itu studio.h gitu ya. Dan penggunaannya ini yang mana yang kita pilih untuk sementara penggunaannya, silakan ikuti di contoh-contoh saja dulu. Jadi nanti dengan sambil berjalan kita learning by doing, kita akan memahami satu persatu. Jadi untuk sementara tidak akan diperjelaskan satu-satu gitu ya. Ini maksudnya buat apa, ini buat apa, karena akan sangat panjang dan ini pun belum tentu kepake semua. Jadi kita akan gunakan yang mana akan kita butuhkan. Nah, kalau misalkan begini, apakah mungkin di sini pagar include-nya, penggunaan header atau perpustakaan yang kita ajak di dalam pemrograman ini lebih dari satu? Sangat mungkin. Kalau di sini misalkan kita tuliskan include-nya CS Studio, misalkan ini untuk masalah input output, boleh nggak di situ dimasukkan juga tentang time, waktu? Ya sangat boleh, nggak masalah, asal ke bawahnya memang benar-benar kepake gitu ya. Nah, itu bagian yang pertama gitu ya. Dan yang kedua ini adalah bagian perintahnya gitu ya, bagian isinya, kita sebut bagian isi. Nah, kadang-kadang tidak cuma di sini saja, kadang-kadang sebelum isi ini ada bagian yang namanya sebelum pembukaan ini ada deklarasi, ada istilahnya penjabaran dulu. Jadi kalau misalkan dari perpustakaan, kalau di sini langsung ke perintah, ada kondisi juga di mana dari perpustakaan kita nggak langsung ke perintah, tapi ke buku-buku yang lebih spesifik dulu. Jadi nggak langsung selalu dari perpustakaan langsung ke perintah. Jadi pas ada yang kita merintahkan sesuatu pada perintah bagian sebelah sini, nanti ibaratnya kalau diibaratkan ada orang di sini, orang ini nyari referensinya ke perpustakaan, bisa seperti itu. Bisa juga dia nyari referensinya melalui buku dulu. Jadi di bagian sini ada bagian tambahan gitu ya. Ada bagian tambahan. Nah, tapi untuk gambaran yang seperti ini kita lihat bagian seperti ini saja. Ini bagian isi. Nah, di sini isinya apa? Ini bagian pembuka perintahnya, ada int main, kemudian kurung kurawal gini, kemudian ada printf halo dunia, kemudian garis miring n kutip kurung tutup, kemudian titik koma. Nah, pada gambaran isi ini kita lihat bagian sebelah sini, printf itu merupakan fungsi untuk mencetak X ke layar. Maksudnya mencetak perintah ke layar. Yang mana yang akan dicetak? Yang akan dicetak adalah yang ada di dalam tanda kutip, kecuali ini. Apa ini? Garis miring backslash ya, ini bukan garis miring tapi miring balik, ini backslash n. Ini fungsinya apa? Backslash n ini untuk menggambarkan atau untuk memunculkan baris baru, atau ibaratnya kalau kita lagi ngetik dipencet enter gitu ya, jadi bagian ke bawah gitu ya. Nah, kita ketika sudah dimasukkan ini, jadi nanti apapun yang ada di dalam tanda kutip ini kecuali backslash n ini akan dimunculkan. Maka tampilannya nanti akan muncul apa? Ya halo dunia, seperti yang kita dapat tugas pekan lalu gitu ya. Dan kemudian untuk menjalankannya bagaimana? Ada dua istilah untuk menjalankannya. Yang pertama adalah kompilasi. Ini untuk kompilasi. Maksud kompilasi ini adalah sama seperti kita mengkompilasikan benda atau sesuatu yang lain. Artinya kita menyusun, menggabungkan, merubah source code baik dalam bentuk tunggal ataupun dalam bentuk proyek yang sedang disunting untuk diubah ke dalam kode mesin. Tapi tidak mengeksekusi. Jadi maksudnya gimana? Dikompilasikan, dikumpulkan semua coding-codingan yang kita tulis itu, karena sangat mungkin ketika kita mengetik di sini ini tidak dalam bentuk satu perintah dari atas ke bawah berurutan. Mungkin saja di sini kita membuat ada codingan di satu file, kemudian ada file lain juga ada codingan lain, dan codingan di file lain itu diajak masuk ke dalam sini. Nah, itu bisa saja. Nah, ini dikompilasikan untuk ngecek kira-kira nanti ada error atau tidaknya gitu ya.
Dan kemudian setelah itu baru di run itu dieksekusi, dijalankan, aplikasinya dijalankan gitu ya. Dan di DXX Droid itu ada tombol yang ini, semacam tombol play ini, dan ini isinya apa? Itu sepaket compile dulu, setelah compile langsung di run gitu ya. Nah, sebagai gambaran untuk referensi yang lain, di sini bisa dilihat. Ini saya menggunakan dev C++. Ini nama aplikasinya, dev C++. Kemudian di sini kita bisa lihat. Ini perintahnya sama seperti yang kita ketik tadi, cuma bagian dalamnya saya ganti dikit dengan ada koma dan ada tanda serunya. Nggak masalah ya. Nah, apa yang akan terjadi kalau kita compile? Bagaimana caranya compile kalau kita pakai yang kayak gini? Ini ada di bagian sebelah sini nih. Ini compile, ada run, dan juga ada compile and run. Kalau untuk compile kita bisa klik. Nah, ketika diklik, di bagian sini bisa dilihat bagian bawahnya. Ada errornya tidak? Errornya 0, warningnya 0, berarti udah oke. Berarti kalau gitu gimana? Ya sudah, tinggal di run. Kalau di runnya gimana? Ya udah, tinggal diklik bagian run. Dan ketika di run, di sini muncul halo dunia, gitu ya. Nah, di sini ada keterangan proses exited after 0,04204 second. Jadi prosesnya ini di proses dalam waktu 0,04 sekian detik gitu ya. Dan tinggal pencet lagi, kemudian balik lagi sebelah sini. Nah, bagaimana kalau tulisan ini kita hapus \n ini? Kita coba lihat pengaruhnya apa. Dan pengaruhnya adalah saya langsung compile and run, dan hasilnya seperti ini. Tidak ada perubahan. Kita coba ulangi lagi. Apakah ada perubahan? Ya, kita lihat. Kita bandingkan yang tadi. Nah, ini hasil yang tidak pakai \n, kemudian ini yang pakai \n. Nah, kita lihat, bandingkan bedanya. Nah, kalau kita bandingkan, bedanya adalah yang ini yang pakai \n ada bagian enter di bagian sebelahnya, seolah-olah ada spasi di bagian sini ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin menuliskan sesuatu yang lain? Misalnya begini. Apakah bisa kalau misalkan kita tuliskan lagi ini, kita copy, kemudian hello dunia, kemudian sini kita tulis perkenalkan, nama saya misalkan Iman, misalkan seperti ini ya. Kira-kira kita lihat apa yang terjadi. Kita compile and run, maka hasilnya adalah tampak seperti ini. Halo dunia, perkenalkan nama saya Iman. Kelihatan ya bedanya. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan si tanda ini dihilangkan? Jadi seperti ini. Halo dunia, kemudian bagian bawahnya perkenalkan nama saya Iman, seperti ini. Maka yang terjadi adalah, ya, kita lihat halo dunia, \n yang dihapus, jadi yang baris kedua pun jadi naik ke atas gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tulis \n di sini, kemudian kita tulis langsung di sini halo dunia, kemudian kita tuliskan selamat pagi. Nah, apa yang terjadi kalau kita tuliskan seperti ini? Setelah itu ada perkenalkan nama saya Iman, misalkan seperti ini. Kira-kira gimana? Kita coba. Dan hasilnya adalah halo dunia, selamat pagi, perkenalkan. Ininya nempel, tapi antara dunia dan selamatnya, kalau kita lihat dari codingannya, nih, ini halo dunia, \n, selamat pagi. Jadi meskipun dalam satu tanda kutip yang sama, tapi kalau ada \n, dia akan jadi turun selamat paginya sebelah sini. Tapi dari sini ke bawah, meskipun ada dua baris, tapi tidak ada \n, maka antara selamat pagi dan perkenalkan ini tidak ada enternya, tidak ada spasinya. Jadi oleh karena itu, maka baiknya di sini kita gunakan \n gitu ya. Jadi hasilnya akan menjadi kira-kira semacam ini. Nah, oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah harus selalu seperti ini? Di sininya include-nya seperti ini, kemudian it main, kemudian cara mengeluarkannya seperti ini. Tidak juga, karena kita tahu bahwa yang namanya C++ merupakan pengembangan dari C, maka otomatis bahasa yang pada C pun bisa digunakan di C++ gitu ya. Dan ini salah satu contoh yang lainnya, penggunaan library lain. Nah, kita lihat bagian sebelah sini, pagar include-nya bukan cstdio lagi, tapi iostream. Nah, kita lihat sini bukan printf, tapi C output gitu ya ibaratnya maknanya. Dan kita coba lihat hasilnya kira-kira gimana kalau kita tulis seperti ini dan hasilnya sama gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan di bagian setelah \n ini kita tuliskan juga, kita tuliskan selamat siang, kemudian kita tulis lagi \n, kita tulis nama saya adalah Iman misalkan seperti ini. Kita coba compile dan run, dan hasilnya kita lihat dia punya enter. Jadi maksudnya meskipun dituliskan dalam satu baris ini bisa saja. Nah, bagaimana kalau kita tuliskan di bagian bawah seperti ini lagi?
cout, kemudian kita ketik di sininya saya sedang belajar bahasa pemrograman, misalkan seperti ini. Kira-kira apa yang tadi kita compile dulu, dan ternyata ada error. Apa errornya? Kita lihat sini sebutkan line 7 di baris ke-7. Ada apakah di baris ke-7? Ini error, ada keterangan expected titik koma before kurung krawall token. Artinya apa? Di sini kurang titik koma. Jadi bagusnya compiler ini dia memberitahukan juga secara spesifik bagian mana yang kurangnya gitu ya. Tidak semua bisa diberitahukan, tapi setidaknya memberi petunjuk, dan di sini petunjuknya sudah cukup jelas, dibutuhkan tanda titik koma di bagian akhir sebelah sini. Maka kalau kita coba compile and running lagi, kita lihat tidak ada error, tapi kita lihat setelah nama saya adalah Iman, saya sedang belajar bahasa pemrograman, di sini tidak ada enter, tidak ada spasi ya. Artinya apa? Nah, di bagian ini lagi-lagi tetap pakai \n. Kita coba compile dan run. Ya, dan kelihatan hasilnya ya. Nah, oke. Nah, kalau kita perhatikan yang ini dibandingkan dengan yang tadi, kita lihat ini bagian header, bagian kepalanya. Tapi bagian ini, setelah bagian header ada bagian yang lain. Nah, ini adalah bagian deklarasi. Jadi ini yang kita bahas tadi, diibaratkan kalau ini kita sebut sebagai library perpustakaan besar, tempat mencari sumber informasi, dan bagian ini adalah bukunya. Jadi ketika ada perintah di bagian bawah, sebelum ke perpustakaan kita spesifik dulu ke buku tertentu gitu. Jadi kita merujuknya ke buku, dari buku, bukunya di mana? Di perpustakaan, ibaratnya seperti itu. Nah, ini sebagai gambaran untuk project yang kita kerjakan di pekan lalu. Jadi untuk berikutnya silakan dicoba latihannya, gunakan aplikasi CXX Droid yang ada di HP masing-masing dan buatlah yang seperti ini. Ini sekedar ngarang-ngarang saja ya. Wilujeng Sumping nepangkeun wasta abdi Indonesia, abdi lahir 17 Agustus 1945 di Kepulauan Nusantara. Ini sekedar contoh saja gitu ya. Jadi silakan nanti untuk isinya bebas, mau cerita pribadi atau mau mengarang bebas tentang apapun, yang pasti dicoba dilatih lagi untuk latihan ininya, dan nanti hasilnya di screenshot dan dikirim di grup. Itu saja untuk kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.